Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Ananias, sang sahabat. Terambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 8 sampai dengan 19. Demikian. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat kembali. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatannya dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat kembali. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saulus adalah seorang Yahudi yang pandai, yang terkemuka, yang punya wewenang untuk menangkap dan membunuh para pengikut Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan ia melakukan misinya di jalan menuju Damaskus, Saulus bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri dengan cahaya yang menyilaukan. Saulus mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Saulus itu kemudian bertanya, siapa yang berbicara? Suara itu menjawab, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Sekarang bangun dan pergi ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Saulus lalu menjadi buta. Ia dibawa ke Damaskus selama 3 hari, Saulus tidak makan atau minum. Tuhan mengirimkan Ananias untuk menemui Saulus. Walaupun sekali lagi Ananias punya pergumulan tentang Saulus. Karena Saulus justru datang untuk menangkap dan membunuh orang-orang seperti Ananias dan teman-temannya. Mereka yang pengikut Tuhan Yesus. Tetapi Ananias tahu Tuhan yang menyuruhnya. Sekalipun sekali lagi resikonya tidak mudah. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, Ananias taat. Ananias melakukannya. Ananias pergi menemui Saulus. Ananias meletakkan tangannya di atas Saulus dan memberitahu bahwa Tuhan telah mengirimnya untuk memulihkan penglihatan Saulus agar Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, Saulus pun dapat melihat kembali dan dibaptis. Akhirnya, Saulus menjadi Paulus, seorang murid Tuhan yang memberkati banyak orang. Tuhan juga sama, akan mengirimkan seorang teman buat kita. Seperti Tuhan mengirimkan Ananias buat Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Teman yang baik yang akan membuat kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal. Yang pertama, apakah kita taat kepada Tuhan sama seperti
Ananias taat kepada Tuhan. Tahu itu risiko, tapi karena Tuhan yang menyuruh, Ananias taat. Yang kedua adalah, apakah kita memiliki seorang teman yang mau menolong kita untuk dekat kepada Tuhan? Dan mari kita bersyukur atas teman itu. Teman yang mungkin mendoakan, teman yang mendukung, teman yang mendengarkan cerita dan keluh kesah kita. Kita bersyukur atas teman seperti Ananias yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah, apakah kita juga mau menjadi seperti Ananias yang membantu teman kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan? Mari kita lakukan, kita menjadi Ananias-Ananias bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.